tua yang kalau bapak sudah almarhum, almarhum bapak itu PNS. Bapak PNS. Iya betul. Ayah saya di PNS. bidang apa pada saat itu? Di BKKBN. BKKBN. Kemudian ibu, nah ibu yang seorang pedagang. Bapak saya adalah salah satu benar-benar figur yang sangat disiplin. Sangat disiplin. Itu yang paling saya dari sejak dini sudah diterapkan dong. Iya. Disiplin, bangun pagi kita harus beberes rumah dulu dan sebagainya, sembahyang dulu baru boleh pakai pakaian sekolah. Dari sosok ibu, karena ibu saya basicnya seorang pedagang, waktu itu sempat jualan buah juga, dagang buah juga. Saya harus bawa dagangan nih ke sekolah. Setiap hari? SD, saya harus membawa dagangan mama. Jadi mama kan jual buah nih. Anggur itu anggur hitam Singaraja. Dari Singaraja ada anggur hitam dijual sama mama. Kemudian pulangnya kan masih ada sisa tuh. Itu dibersihkan kemudian dikemas. Itu dibawa ke sekolah. Jual buah anggur. Enggak malu. Sama sekali enggak malu. Saya malah senang. Malah senang. Jadi saya malah merasa aneh ketika saya tidak melakukan hal seperti itu. Hal itu. Ya kebetulan saya selalu berprestasi. Juara. Nah, kok bisa ya? Iya, berapa waktunya? Iya, jadi saya selalu ini sama teman-teman ya. Jadi 1, 2, 3 itu pasti selalu. Jadi tetap berarti berprestasi walaupun dengan kesibukan yang bukan layak. Saya lakukan itu, saya bantu jualan ibu, saya membantu jualan juga. Kalau hari libur saya bantu jualan. Kemudian sampai rumah ya tetap saya harus belajar buat tugas dan sebagainya. Jadi tetap kewajiban sebagai murid itu sendiri. Ya syukurnya saya beruntung saat itu dan saya selalu juara. Punya cita-cita ingin menjadi seorang advokat. Cita-cita pengen jadi advokat. Itu karena apa, Ibu? Nggak tahu ya, karena suka berdebat sama bapak. Karena itu. Atau ada role model yang Ibu lihat? Nggak ada. Jadi memang karena keseharian kita suka berargumen. Iya, saya sangat menyukai organisasi, bahkan dari SD, dari SMP. Saya selalu jadi ketua kelas. Selalu. Saya selalu jadi ketua kelas. Saat kuliah pun masih jadi ketua kelas. Kemudian pada saat kuliah dengan saya malah lebih cenderung teman-teman kebanyakan yang dari luar, dalam arti yang tidak sama-sama dari Bali, nggak selalu ngumpul sama orang Bali gitu loh. Tapi kan ada circle-nya juga. Betul, ada circle-nya khusus kalau misalnya pada saat ke ini teman-teman Bali ya ada ya. Tapi saya cenderung teman-teman yang dari luar malah banyak. Lebih membuka. Lebih membuka untuk pertemanan relasi itu lah. Saya bahkan senang untuk merantau, bahkan orang tua saya nggak rela saya sekolah jauh-jauh. Tapi Ibu malah menyukai, senang? Saya berharap saya bisa disekolahkan keluar Bali, Pak. Kenapa? Karena saya ingin mandiri, saya ingin belajar mandiri. Jadi itu memang kemauan dari Ibu di sana. Jadi dalam menjalankan, bisa dibilang merantau untuk pendidikan itu bukanlah halangan, bukanlah hal yang sulit lah bisa dibilang. Dan di sana saya pernah bekerja sebagai penjaga wartel. Kalau dulu kan nggak ada sekarang WA segala macam ya. Sambil kuliah? Ya, saya kuliah sambil menjadi penjaga wartel. Saya juga menjadi seorang penyiar radio. Ya. Jadi apa aja diambil? Ya betul. Saya juga seorang agen asuransi saat kuliah.
gitu. Nah itu kenapa ibu melakukan mengambil seluruh bidang itu? Kenapa nggak Karena fokuskan kekurangan uang belajar. Tapi dari orang tua udah sudah saya sudah disupport uang sekolah, tetapi kan ada uang semesteran, ada uang praktek kalau di kesehatan ya, ada uang sangu. Bekal saya dari tahun 2004 masuk kuliah sampai 2008 selesai itu udah 300.000 nggak naik-naik. Jadi ya dipatok segitulah. Pokoknya dipatok segitu. Wow, didikan dari orang tua pun tidak langsung untuk uang bekal seperti. Tapi orang tua tahu ibu bekerja di sana. Orang tua akhirnya tahu, saya cerita, Pak saya mau kerja ini, kenapa harus begitu? Ya saya pengen kerja. Alasan kita ya pengen kerja, pengen cari pengalaman. Tapi bukan ngomong untuk biaya hidup kurang. Tidak ngomong seperti itu. Saya nggak pernah minta biaya praktek. Karena sudah tertangani, artinya sudah terbantu dari pekerjaan saya. Saya menjadi seorang penyiar. Jadi pagi saya sekolah, kuliah kan jam 7 nih. Jam 7 udah kita di kampus, sekolah sampai jam 6. Sampai ada jam istirahat pokoknya. Jam 2 sampai jam 4 saya siaran. Ini saya balik, jadi ganti baju di kamar mandi kampus. Ya, saya ganti baju, setelah itu saya langsung siaran, 2 jam siaran, kemudian pulang balik lagi ke kampus, balik lagi untuk kuliah sampai jam 6. Jam 6 saya pulang, mandi, sembahyang, makan, langsung jaga wartel sampai jam 11 malam. Jadi sudah terbiasa seperti itu. Dulu sih jaga wartel karena yang paling dekat tempat, karena yang dibutuhkan itu saat itu. Iya, itu yang dibutuhkan pada saat itu memang wartel. Itu hal yang paling saya tidak pernah lupa itu. Nah, pada saat saya jadi dosen, saya sudah merintis usaha. Sudah merintis usaha? Ya, pertama saya punya usaha butik. Awalnya butik? Yes. Kemudian saya punya salon juga, salon kecantikan. Salon juga. Saya juga punya kafetaria. Ada kafetaria? Yes. Saya juga ada. Saya punya booth kecil juga. Banyak hal yang saya lakukan. Kendalanya tentu saja ada, cuman karena memang dari modal yang paling kecil dong, kita nggak nafsuan banget ya, kemudian harus yang banyak gitu stok pelan-pelan. Jadi dari awal saya waktu jadi dosen saya masih menjadi agen asuransi, masih berjalan. Saya sangat mencintai pekerjaan itu karena itu yang membawa saya ke sekolah, bisa sekolah lagi dan sebagainya. Bahkan saat ini saya malah ada teman. Sampai saat ini ada teman saya di asuransi yang saya ajak dulu bareng-bareng di asuransi, apa produk yang kamu punya, saya beli. Waktu itu nama Jealous itu wannabe be everything you want. Wannabe be everything you want awalnya. Kemudian saya kena somasi dong di tahun 2014. Sempat kena somasi, Bu? Sempat karena ternyata merek itu sudah dipakai. Akhirnya saya harus diganti kan? Itu denda apa nggak? Nggak kena denda. Nggak kena denda. Langsung karena kena denda. Jadi langsung ganti. Saya komunikasikan waktu itu dengan sangat baik. Saya harus berangkat ke Jakarta, saya ke Haki dan sebagainya. Saya sampaikan bahwa saya memang nggak tahu. Iya, dan memang sebenarnya tidak tahu memang ada yang sudah menggunakan merek itu dan sebagainya. Padahal selisihnya kan nggak lama. Terus akhirnya saya merubah nama itu menjadi Jealous. Nah, kenapa Jealous ini? Kenapa Jealous? Karena itu dia. Saya ingin menghipnotis masyarakat. Coba Pak Adi tahu Jealous nggak? Cemburu Ibu. Cemburu ya. Mbak, mungkin tahu Jealous nggak? Iya, cemburu. Jealous itu seperti terdengar udah dari dulu banget ya sih? Seperti sudah kenal lama ya. Saya ingin perusahaan saya itu dikenal seperti kita udah pernah ketemu deh Pak Adi. Iya, ngerti. Jadi membangun stigma. Saya ingin membangun stigma agar mengucapkannya mudah, mengingat gampang. Apa sih yang diucapkan para wanita? Wanita itu cenderung jealous suka. Iya kan? Pinter Ibu. Wanita itu suka jealous, apa jealous itu gampang diucapkan. Gampang diingat. Iya kan?
keren, kemudian gampang diucapkan, dan itu dialami oleh semua masyarakat, semua orang, dari semua kalangan, dari remaja sampai mereka dewasa, sampai sudah menikah, sampai sudah menjadi ibu, masih jealous kan? Nah, terus tahun 2017 saya mulai membangun di Gianyar. Mulai 2017 di saya sini, di sini. Mulai di sini. 2017 saya ada di Gianyar. Saya nggak tahu kenapa. Kenapa di Gianyar? Kemarin kan udah di Denpasar ini. Di Denpasar. Di Denpasar masih berjalan kok. Oh, masih? Agent semua. Di Tabanan masih berjalan. Agent itu berarti kembangkan di sana. Mengembangkan. Jadi mengembangkan kembali ke Gianyar. Ya, yang sudah di sana saya biarkan, agent lanjutkan. Di sana agent lanjutkan. Sekarang saya merintis di Gianyar dari tahun 2017. Ya, 2017 sampai saat ini itu luar biasa sekali. Prospek itu walaupun saya tidak seviral, artinya kita Jealous itu tidak seviral brand lain, tapi saya sangat senang. Saya melihat kompetitor saya bukan sebagai saingan, justru mereka adalah motivasi buat saya. Motivasi, jadi bukan melihat kompetitor itu sebagai saingan atau sejenisnya. Tidak pernah. Saya malah senang, saya malah bangga ketika banyak saya lihat owner-owner orang Bali sekarang. Walaupun saya di awal dari tahun 2012, tapi kenapa saya tidak bisa seviral mereka? Padahal mereka baru loh, tapi kenapa mereka bisa lebih viral ya? It's okay. Ternyata saya tidak, mereka itu ternyata bukan hal yang mengkhawatirkan menurut saya. Malah saya bangga. Hebat banget anak-anak Bali sekarang, hebat banget remaja sekarang, hebat banget orang-orang Bali sekarang. Dulu mungkin yang itu sedikit, bahkan saya menjadi salah satunya. Gitu. Terus saking saya happy ya, saya berpikir begini. Semakin dekat saya dengan kompetitor, semakin banyak kompetitor saya malah semakin semakin energik untuk melakukan perubahan. Ada challenge dalam men-challenge diri sendiri dong. Men-challenge diri sendiri, kemudian itu adalah benar-benar motivasi untuk saya untuk berinovasi. Nah, betul. Saat ini Jealous punya 57 item produk. Saat ini Jealous seiring berjalannya waktu punya 57. Dari tahun 2011 saya merintis sampai tahun 2022 ini sudah ada 57 item produk kita. Dan sudah berbepom dan halal. Semua. Di masa pandemi ini tentu kita harus banyak-banyak ini ya, digital marketing sangat membantu saya. Bagaimana kita mengembangkan produk awal. Tapi gini loh. Pandemi ini kan membuat orang itu menjadi daya belinya menurun, ya kan? Tapi itu hanya 3 bulan terakhir, 3 bulan pertama. Setelah itu langsung orang pada saving money lah, siap-siap seperti itu. Tapi setelah itu sudah asmara kembali lagi. Nah, di sana ibu masuk. Pertama, saya selalu menjaga kualitas produk saya. Kualitas bahan baku saya sangat ketat banget. Saya sangat menjaga betul itu. Saya tidak mau ketika ada hal-hal yang memang kurang, saya lebih baik tidak ada produk itu kosong daripada saya mengganti dengan bahan baku yang lain yang biasa. Tidak, saya memang komitmen. Saya menyediakan produk skincare dengan bahan baku premium terbaik di kelasnya. Saya bilang. Jadi apapun kondisinya, mau kondisi seperti ini, masyarakat saya tetap memilih untuk menyediakan yang terbaik. Kemudian saya memberikan servis yang bagus. Kemudian saya membuat merchandise untuk hadiah reward kepada customer yang loyal, yang saat itu. Kemudian pada saat pandemi, termasuk pada saat pandemi saya memberikan diskon-diskon khusus untuk mereka. Bahkan untuk treatment yang belum pernah sama sekali dulu Jealous ngadain diskon sampai 25%, sekarang semua treatment diskon 25%. Semua treatment saat ini diskon 25%. Produk juga gitu selama dari pandemi. Diskon 25% itu sangat berharga sekali, sangat luar biasa sekali. Banyak sekali klinik kecantikan di Bali kan, banyak banget. Tapi saya tidak melihat itu sebagai sebagai halangan, tidak.
Jadi masing-masing orang itu, masing-masing pengusaha, masing-masing owner sudah punya standarnya masing-masing. Masing klinik punya standarnya masing-masing. Saya pun begitu, saya punya standar saya punya standar sendiri untuk jealous itu. Jadi saya ingin jadi tidak sedikit pun terpikirkan untuk merebut pasar yang lain, tetapi saya ingin memberikan kasih sayang memberikan yang lebih baik lagi kepada semua sahabat jealous. Semua sahabat jealous. Sahabat jealous. Sebutannya sahabat jealous ya. Karena kan gini ya, secara ketika kita mampu sudah produksi di angka 1.000, 2.000 dan 15.000, otomatis kan sudah banyak produk yang terjual. Berarti segitu banyak sahabat jealous. Apa yang bisa kita lakukan untuk sahabat jealous? Ketika produk kami sudah diterima di masyarakat, saya ingin menyayangi mereka, memberikan layanan skincare, layanan perawatan kulit dengan harga yang sangat terjangkau, dengan alat-alat yang canggih, karena mereka sudah menggunakan produk kita dan sangat loyal. Bahkan pasien kita dari tahun 2011 sampai saat ini masih banyak. Masih banyak yang tetap bertahan. Tetap bertahan dengan jealous di tengah datangnya, di tengah maraknya persaingan. Tadi yang dengar sendiri di bawah kebetulan itu tentang yang salah gitu kan, memilih ke sini seperti begitu. Jadi semoga masih bisa bertahan. Tapi Ibu yakin akan konsisten Ibu? Saya yakin, sangat yakin. Gimana sih saat walaupun tidak menjadi apa ini istilahnya, nggak perlu dikenal lah, betul, nggak perlu terlihat lah bisa dibilang. Tetapi saya punya segmen pasar sendiri. Siapa sih segmen saya ini? Sahabat jealous, Pak. Sahabat jealous saya ini luar biasa loh. Mereka sangat loyal, mereka sangat mereka selalu menunggu produk-produk terbaru. Kita punya banyak. Ada 12 tahun ini, tahun berapa ya? Dari tahun 2021 sampai tahun 2022 awal ini saya sudah membuat inovasi 12 item produk yang turun, artinya yang sudah launching. Bahkan sekarang saya akan launching, baru kemarin ini kita launching untuk BB Cushion. BB Cushion kita baru produksi 1.000, itu habis dalam waktu 1 minggu. Habis dalam waktu 1 minggu. Iya, 1 minggu kami menghabiskan 1.000 BB Cushion. Kemudian itu kan baru pemanasan. Kita launching, tahu-tahu sahabat jealous sangat antusias. Sangat antusias sekali. Kemudian kami berpikir tentang minuman kolagen saat ini karena lagi hits. Kemudian apa sih yang membedakan minuman kolagen jealous dengan minuman kolagen yang sudah berada di tempat lain, yang sudah ada yang lainnya ini kan banyak dong kolagen lain. Apa sih yang membedakan? Kami membuat terobosan baru dengan mengkombinasi kolagen dengan langsing. Jadi selain kulitnya cerah, rambutnya lebat, kukunya bercahaya, kulit bercahaya, berat badannya juga jadi ideal. Itu yang membedakan dengan produk lain. Jealous selalu berbeda. Selalu berbeda. Jadi walaupun yang bisa dibilang tren akan semakin cepat, tapi jealous akan semakin berbeda. Jealous selalu berinovasi. Dari tahun 2011 sampai tahun 2021 selalu ada yang baru setiap tahunnya. Seandainya saja beliau masih ada, tentu saya akan lebih bahagia karena saya mampu memperlihatkan, artinya menunjukkan dari hasil perjuangan saya dulu, saya ingin menunjukkan, hai papa, hai ayah, apa yang Anda lakukan dulu sangat benar. Ternyata kalau saya sudah menciptakan beberapa produk terbaik, dan itu goal saya, menjadi goal saya adalah menciptakan produk terbaik. Bahkan Bapak itu sudah menciptakan goal Bapak sendiri. Apa itu? Saya. Seandainya jika almarhum Bapak melihat saat ini, apa sih Ibu yang diucapkan kepada almarhum Bapak? Terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk almarhum Bapak saya. Kenapa? Karena beliaulah yang membuat saya yang tidak tahu apa. Beliau yang mendidik kedisiplinan saya, beliau yang melatih kedisiplinan saya, beliau yang melatih mental saya, beliau yang mengarahkan menjadi figur yang membanggakan untuk saya. Beliau sangat luar biasa. Saya ingin berterima kasih sekali. Dimanapun beliau saat ini, yang jelas saya sangat bangga menjadi putranya, artinya menjadi anak dari beliau. Karena apa? Karena beliau merupakan figur yang luar biasa untuk saya. Ya kan, kalau beliau tidak melakukan tempaan yang seperti apa yang beliau lakukan dulu, mungkin saya tidak ada bersama Mas Adi hari ini.
Jadi siapapun kalian dari manapun, apapun latar belakang kalian, tidak ada kata tidak mungkin lah. Yang penting kita mau berusaha, yang penting kita bersyukur, berdoa, berusaha, bekerja keras, pasti jadi, dan tekun. Jangan tekun. Ya, kunci kesuksesan itu pasti tekun. Gini, banyak orang pintar, tapi kenapa tidak sukses? Karena dia tidak tekun. Semua dia bisa lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Saya pun tidak ada yang ditekuni. Tidak ada yang ditekuni. Betul. Jadi saya menekuni satu bidang skincare dan akhirnya saya ada di titik ini. Konsisten itu kan. Saya konsisten. Ya.